Kembali lagi di my channel Ruang Sudut, tempat nyeruput pelajaran hidup ya guys ya. Malam ini kita kedatangan tamu dari ujung sana, ujung kulon, bernama Bapak Marel. Bapak Marel ini bisa dikatakan salah satu manajer dari perusahaan retail ya. Malam ini kita akan kulik tentang beliau. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baru pulang umroh ya. Iya. Iya, baru pulang umroh guys ya kan. Rezeki emang nggak kemana guys. Pertanyaan aja lah, bukan pertanyaan singkat Pak ya. Kesimpulannya nih Pak ya. Menurut Bapak hidup ini adil gak Pak? Sangat-sangat adil. Sangat adil. Dari mana adilnya Pak? Setiap orang punya pengalaman dan menjalankan takdir dari takdir satu ke takdir berikutnya. Target satu, target berikutnya. Terus bagaimana Pak? Bapak makan sehari 200.000. Ada yang tukang ojek nyari 200.000 buat ngidupin keluarganya. Adil nggak jadinya? Bapak makan nih, 200.000 bayar. Sedangkan tukang ojek nyari 200.000 dari pagi sampai malam. Ya. Adil nggak jadinya? Kita letakkan dulu adil itu artinya apa? Ya, benar. Ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke. Jadi kalau memang saya bisa makan 200, mungkin itu nggak berlebihan. Nggak berlebihan. Ya. Oke. Karena memang porsinya Allah kasih rezeki Ke Bapak saya 200 itu untuk makan malam. Ya, sebaliknya mungkin siapa tadi? Tukang ojek misalkan. Tukang ojek. Ya mungkin dari cara dia mencari nafkah mungkin kurang ridho. Kurang ridho. Jadi menyebut rezekinya agak Dipersulit lagi mana? Gitu ya. Kalau yang udah ridho berarti gimana Pak? Ridho nih pagi sholat, subuh sholat, tapi malah di bawah 200. Nah, itu dia. Ujian berarti? Bukan lagi, bukan ujian. Gimana ya? Intinya hidup itu harus bersyukur. Bersyukur itu Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmat. Barang siapa yang tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Oh, surat Ibrahim ayat 7 ya kan? La in syakartum lazi dan aku pola ingkar fartum inazabi lasyadid. Ila akhir ayat. Oke. Gini Pak, Bapak kan juga kan dari lahir nggak langsung jadi manajer, Ya. ya kan? Ada momen-momen step by step Bapak karir meningkat dari bawah, ya kan? Misalkan dari lulus sekolah bekerja pertama kali, terus naik lagi step lagi. Itu kesulitannya di mana Pak? Hal-hal beratnya nih dari Bapak dari pertama kali sekolah sampai sekarang jadi manajer ini, yang hal tersulit Bapak alamin tuh apa Pak? Yang tersulit Ya. dalam hal pekerjaan ya. Iya. Ya. Menjadi seorang salesman. Salesman. Oke. Jadi pernah di suatu instansi pemerintah, saya harus ketemu dengan manajer. Jadi katakanlah si A. Jadi saya harus cari tahu dulu nama manajernya tersebut. Manajer tersebut. Oke. Melalui office boy. Jadi kalau kita mau ketemu sana, kita bilang sama security-nya mau ketemu si A. Si A. Bapak sudah ada janjian? Saya bilang iya. Akhirnya saya dipersilakan masuk. Begitu selesai terjadi transaksi, ternyata security-nya ditelepon. Kenapa kamu persilakan masuk? Malah gitu. Padahal di situ ada keterangannya. Salesman dan pedagang keliling Dilarang masuk. Akhirnya saya dapat hukuman apa Pak? Apa Pak? Saya suruh push up. Jadi dilihat orang banyak, dari situlah dunia itu kayak runtuh gitu. Dilihat dipermalukan di depan. Dipermalukan depan umum gitu ya, dalam arti kata niatan Bapak untuk mencari rezeki gitu ya, tapi malah diperlakukan seperti itu Pak ya. Oke, terus dalam Bapak kita bilang jenjang karir Pak ya berarti ya. Motivasi apa nih Pak yang membakar semangat Bapak nih ya kan? Dari bawah, tengah, sampai bisa ke atas tuh motivasi apa? Satu motivasi aja ya Bapak pegang sampai sekarang ini gitu Pak. Iya. Saya dari keluarga yang kurang mampu. Saya dari SMP itu ikut bibi
dan semua biaya dibiayain oleh beliau. Jadi dari situ saya punya prinsip hidup, berjuang, kerja keras dan ibadah itu tidak boleh. Nggak boleh putus. Oke. Terus kesulitan apa nih Pak nih ya kan nih? Yang Bapak udah punya komitmen nih harus begini-gini, kebentur kesulitan lagi gitu ya kan? Yang bikin Bapak goyah gitu. Oh ya. Ada di suatu waktu ya, saya ditugaskan di luar kota. Ya ternyata tidak sesuai dengan rencana. Ya awalnya cuma 1 bulan, berakhir sampai dengan 6 bulan. Oke, 6 bulan Pak ya berarti ya, perjanjiannya itu harus meninggalkan keluarga, anak, dan di masa pandemi. Masa pandemi 2020-an berarti. 2019 ya. Jadi di situ kaget, gitu kan, jauh dari keluarga, jauh dari anak, begitu sakit, kita harus berjuang sendiri. Iya benar ya. Jadi nggak ada yang kenal gitu, ya. Itu sih, cuman ya balik lagi, selagi kita masih hidup, ujian, rintangan selalu pasti ada. Pasti ada, benar. Pasti Pak. Ya, kita harus karena kuat. ada yang bilang juga kan ya hidup ini penuh dengan ujian gitu ya kan. Makanya kan juga kalau saya sih Pak dalam momen karir nih satu kalimat yang saya pegang itu adalah bersyukur itu wajib hukumnya, tapi bukan berarti kita harus puas. Nah, karena kalau kita puas, ya udah sentak aja hidup kita di situ-situ aja, nggak bakal naik-naik lagi gitu Pak. Oke, terus dalam perjalanan hidup Bapak nih ya kan dari umur 00 sampai ke 5 mungkin nggak inget lah Bapaknya. Mungkin dari SMP sampai sebesar ini ada nggak Pak momen-momen berkesan Bapak gitu dalam hidup ini yang Bapak bikin sangat wah kaget terus atau Bapak kayak nggak nyangka gitu Pak? Umroh kemarin kali ini ya kan? Iya. Oh bagaimana? Jadi kemarin tuh momen yang sangat mengharukan ya. Mengharukan. Kenapa itu Pak? Ketika kita berharap kepada Allah, ya Allah kabulkan dalam bentuk lain. Jadi impossible kayaknya tanpa biaya bisa ke sana. Tapi kuasa Allah, saya berdua sama istri itu dapat free. Berangkat umroh tuh Pak. Mulai dari paspor, vaksin sampai uang sangu juga. Uang sangu dapat juga Pak ya. Berapa hari di sana Pak? 12 hari. 12 hari. Itu kalau boleh tahu free-nya bagaimana Pak? Caranya Pak? Kali kan kita bisa ikutan. Iya. Kembali lagi panggilan umroh atau haji itu adalah undangan dari Allah. Undangan, benar sih Pak, setuju Pak. Karena masalahnya yang terjadi sekarang, kita mau datang atau tidak. Nah, kalau kita mau datang, perbaiki dulu diri kita dulu. Jadi perbaiki diri. Ya, mulai dari ibadah, sholat 5 waktu, yang lain-lain ya mendukung itu Pak. Intinya kita harus banyak berbenah diri sebelum sampai di sana. Di sana. Jadi pada dasarnya juga tetap panggilan Allah Pak ya. Karena kita lihat sekarang ini banyak orang punya duit jutaan, ratusan jutaan, tapi ya malah nggak pergi-pergi, kan gitu kan, malah sibuk masih urusan duniawi, ya kan, beli ini beli itu. Padahal dalam segi ekonomi dia udah mampu kan gitu Pak ya. Balik lagi berarti panggilan Allah Pak ya. Ada juga yang udah daftar. Ya emang Allah nggak kasih rezeki ke sana udah mati duluan kan gitu, balik lagi Pak. Ridho Allah juga Pak ya, balik lagi ya. Iya benar. Oke Pak, kita main pertanyaan cepet nih Pak ya. Yang pertama nih, momen apa yang paling ngerubah hidup Bapak nih? Misalkan Bapak dulu pernah nakal, terus akhirnya di satu momen, wah gua harus berubah nih kayaknya nih gitu. Dulu pernah bilang pacar ya? Pacar, oke. Pacaran kita 9 tahun. Bukan main, kayak nyicil mobil udah kelar gitu Pak. Nah ternyata kalau kita mencintai sesuatu, pasti kita akan diuji dengan sesuatu itu. Kenapa kok gitu Pak?
eh, ada orang ketiga dia Orang ketiga. memanfaatkan itu ya. Jadi dengan tidak kemampuan saya, Hah? dia mampu ya, ternyata memang wanita itu butuh kepastian. Bukan masalah kepastian juga sih Pak. Zaman sekarang wanita itu realistis ya. Maksudnya ya take and give aja menurut gue ya kan. Bapak suka sama perempuan, ya Bapak bisa ngasih apa buat perempuan itu. Karena kan di balik itu kan ya kita orang tuanya juga bakal berpikir yang kayak gitu juga kan. Lu bisa kan hidupin anak gue kan gitu. Realistis sih. Sebetulnya ya ini setuju atau nggak setuju ya, maksud gue wanita matre itu pasti ada, cuman nggak semua matre, kebanyakan realistis karena ya siapa sih guys yang orang mau hidupnya susah, ya kan Pak? Ya, Bapak punya anak perempuan, Bapak kan berpikir anak gue mau dibawa enak, mau dibawa susah nih, kalau dibawa susah juga nggak sudi, kayaknya nggak redo gitu ya kan? Ini belum putus bro. Oh belum putus, oke. Saya bilang tadi. Ya. Kalau kita mencintai sesuatu selain Tuhan itu akhirnya kecewa. Kecewa. Dari situ saya belajar, kalau kita berharap sama manusia, pasti patah hati yang disengaja. Jadi itu, berarti cara Allah mengubah hidup saya itu melalui itu. Itu yang pertama sekali. Jadi kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Nah, disitulah titik balik. Oh ternyata nih selama ini saya jauh dari sang holik. Dari situ saya mulai, oh ya sudahlah. Kalaupun bukan jodoh saya, nanti Allah udah persiapkan. Kalau memang dia jodoh saya, kemanapun nanti dia berada, pasti dia balik lagi. Dan alhamdulillahnya bro. Apa tuh? Balik. Bukan main. Kenapa itu Pak balik ya Pak? Balik itu ya mungkin jodoh. Ya. Jadi balik lagi nih, kita ikhtiar, terus tawakal, dan perbaiki ibadah. Jadi kuncinya itu. Jadi kalau kita berharap, sekali lagi kalau kita berharap sama manusia atau makhluk, patah hati yang sengaja. Kuncinya itu ya. Jadi ya jangan terlalu berharap sama manusia ya, pasti akan kecewa gitu Pak. Ada yang disindir kan nih kira-kira. Ya kan? Oke Pak, masuk pertanyaan kedua. Kapan terakhir kali Bapak ngerasa benar-benar bahagia Pak? Punya anak pertama. Bener-bener Iya. bahagia tuh. Iya. Kenapa Pak? Bahagia pertama jadi seorang imam yang sempurna. Mohon maaf Pak sebelum maksudnya bahagia ini kan Bapak bilang tadi punya anak atau sebelumnya pernah kejeda berapa tahun nggak kosong gitu. Ya saya lihat dari saudara terus dari teman banyak yang mereka sudah nikah belum ada. Ya alhamdulillah saya dalam waktu singkat punya berarti. Dan itu merubah hidup saya harus lebih baik lagi. Menjadi sosok imam berarti Pak ya. Karena harus jadi panutan juga kan. Panutan, bener sih Pak. Karena kan ya banyak yang bilang juga orang tua adalah sekolah pertama bagi anaknya Pak ya. Karena ya, di umur 1 sampai 5 tahun copy paste banget itu anak, ya kan Pak? Oke, terus pertanyaan ketiga Pak. Apa hal yang selalu ingin Bapak katakan tapi belum sempet nih Pak? Tentang perasaan nih. Perasaan? Iya. Bapak mau ngucapin tapi kayak ntar dulu lah, belum waktunya, bagaimana gitu. Apa ya? Mungkin buat anak kali. Apa? Untuk anak saya. Untuk anak, ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan buat anak gitu Pak, ya boleh disebutin Pak. Kali kan yang nonton juga terinspirasi nih buat nasihat ke anaknya ya kan. Ya kadang saya sebagai ayah terlihat cuek. Cueknya bagaimana nih Pak? Kan situasi Bapak kan hari-hari kerja, sampai jam segini nih, jam berapa nih? Ya. Tuh jam 21.17 ya guys ya, masih malam nih, belum pulang nih. Masih jam 8 ya? Jam 8 pagi. Iya, dalam arti cuek itu bukan saya
peduli atau nggak apa ya, nggak perhatian dengan anak. Saya lagi berperang dengan diri saya sendiri nih. Ya, begitu banyak pikiran di benak saya yang belum bisa saya berdamai dengan itu. Jadi ya buat anakku, ya walaupun tidak ada ucapan untuk dirimu, tapi doa ayah setiap sujud itu untuk kesuksesanmu dunia dan akhirat. Dunia akhirat. Dari ayah nggak minta apa-apa, cuman itu, cuman ya nggak bisa diungkapkan, cuman ini hanya perasaan. Hanya perasaan aja. Gitu. Cuman pada ya apa ya, setiap mungkin setiap ayah ya, kayak contohnya bapak ini mungkin kan pengen anaknya berkarir atau berkarya sukses lebih dari bapaknya kan, biasa gitu kan. Setiap manusia, setiap orang tua pasti anaknya pengen lebih dari orang tuanya, baik dari pendidikan, karir ataupun yang lain-lainnya. Kadang gitu kan. marah itu ya anaknya jangan sampai di lubang yang sama seperti bapaknya dulu. Jangan di lubang yang sama. Kalau bisa itu hindari itu gitu kan. Hindari Pak ya. Oke. Terus pertanyaan keempat, kalau ada yang bisa Bapak rubah dari masa lalu, kira-kira apa yang Bapak mau rubah, Pak? Ya, saya ingin masuk pesantren. Masuk pesantren, kenapa Pak alasannya, Pak? Karena sampai saat ini ya ternyata agama itu penting. Agama penting. Ya, di samping kita sebagai kepala rumah tangga, kita imam juga buat keluarga. Jadi saya bebannya berat, gitu ya. Karena yang belum sempat saya memberikan yang terbaik untuk anak saya dalam hal agama. Hal agama, Pak. Ya paling untuk saat ini yang sudah saya lakukan ya, kalau subuh ya saya bangunkan anak-anak. Bangunin ya. Berjamaah, Pak. Di masjid. Masjid ya, wajib Pak ya. Wajib, ya. Wajib, yes. Oke, lanjut pertanyaan ke-5. Siapa orang yang paling berpengaruh secara emosional dalam hidup Bapak? Orang tua. Orang tua, Pak ya. Penting, Pak ya. Iya. Sampai saya ini masih seperti itu. Karena mereka jalur langit saya gitu. Jalur langit, bener Pak ya. Ada yang bilang ya, kalau memang orang tua udah sepertiga malam bangun, ngangkat tangan, Nah, pasti diijabah. pasti dijabah. Seperti anak panah, Pak ya. Ya. Kalau istri gimana, Pak, istri? Istri Ada dong andilnya dong, nggak mungkin dong ya istri di nggak ngedoain samping dong. pertama orang tua, Orang tua, kedua istri. Dua Jadi istri, istri ya salah satu orang yang berpengaruh juga. berpengaruh juga. Iya. Tanpa dia ya saya nggak bisa sampai sekarang. Ini bisa ngasih semangat Pak ya, support tiap hari ini Pak ya. Lanjut pertanyaan ke-6 guys. Kalau Bapak mau nasehatin diri Bapak, kira-kira Bapak bilang apa ke diri Bapak sendiri, Pak? Anggap nih saya diri Bapak nih, nasehatin dah. Ya kan? Apa ya? Jangan jadi orang lain. Jangan jadi orang lain. Kenapa, Pak? Jadilah versi diri kita sendiri. Alasannya? Alasannya selama ini ya kita selalu membandingkan orang yang lebih baik kehidupannya dibanding kita. Gitu. Padahal ya sesungguhnya kita itu sudah ada takdirnya masing-masing dan kita harus terima itu. Gitu. Tapi kalau secara kita untuk menjadi lebih baik lagi, bukannya harus ada pembanding, Pak ya? Contohnya anggap gini, wah Bapak manajer nih, saya belum nih. Wah, Pak Marel aja bisa manajer, masa gue nggak bisa kan gitu kan? Harus ada pembanding kan Pak, buat memotivasi semangat kita ya Pak.
Ya. Bener gak sih kalau menurut saya gitu, misalkan atau segi ibadah, saya lihat bapak dari subuh sampai isya masjid mulu, gue ke masjid ditibang maghrib doang sama isya, kan ada perbandingan di situ pak. Jadi bisa nih gue kayak Pak Marel nih, gue cobalah kan gitu ya kan. Ya pada dasarnya kan memang seperti itu ya. Tapi balik lagi ya semua itu sebilang tadi itu kita harus berdamai dulu dengan diri kita. Berdamai, berani Sebilang menerima kita nggak kenyataan bisa dulu, Pak, ya. memaksakan kita seperti dia gitu, nggak bisa. Bener-bener sih. Kalau hidayah belum ada ya susah juga gitu kan. Susah juga. Tapi kalau dari karir gimana Pak? Boleh dong buat memotivasi nih. Ya kan Bapak kan nggak selamanya jadi manajer. Ya, saya mau gantiin juga boleh Pak. Ya kadang kalau di posisi sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi banyak orang yang termotivasi. Jadi orang kalau melihat kita tuh wih gitu kan. Wih enak lah ya. Padahal dalamnya kita ya nggak tahu. Itu kebanyakan sih gitu, orang kebanyakan kita wah lihatnya asik jalan-jalan kerja enak, padahal di balik itu ya ada sesuatu hal yang pahit yang belum tentu kita bisa ceritain kan Pak gitu Pak ya. Oke, terus masuk pertanyaan ke-7. Hal apa yang Bapak banggain dari diri Bapak nih Pak? Apa Ya nggak apa-apa dong, boleh dong bangga sama diri sendiri dong. Maksudnya kan, ya gue dari sampai setahap ini pun pasti adalah yang Bapak banggain lah. Ya. Apa ya? Apa? Bingung. Kalau yang bisa dibanggakan, ya bangga terlahir jadi orang yang kekurangan. Kekurangan. Dari situ kita bisa termotivasi hidup untuk lebih baik lagi, untuk kerja keras. Itu jadi kita nggak males-malesan gitu. Ya males-malesan. Mungkin dulu yang lain masih bangun siang, lah kita sudah nyari kerja, kita sudah nyari duit gitu. Tapi kan nggak semua berpikiran kayak Bapak Pak. Kalau saya ditanya, ya mendingan lahir dari jadi orang kaya Pak kalian. Gapnya jauh banget nih Pak. Bapak mulai dari 0, saya lahir kaya, saya udah dari 100. Saya minus 50 masih punya 50. Bapak dari 0 minus 50, mampus Pak. Ya kan? Gimana Pak? Berarti dengan menjadi apa ya tadi, orang kurang, Bapak jadi termotivasi untuk jadi yang ini. Nah kalau orang-orang yang kurang tapi nggak kemotivasi tuh apa penyebabnya Pak? Ada yang salah dalam hidupnya, Bro. Ada yang salah ya? Iya. Balik lagi ya kan. Cara kita mensikapi hidup, kalau saya belajar dari kekurangan. Dengan dari penderitaan, disitulah yang menguatkan. Kalau terlalu orang kaya ya saya belum ngalamin. Belum ngalamin? Susah ngomong. Oh iya bener. Iya kan? Iya. Tapi sekarang udah kaya kali ya. Kaya hati. Kaya hati. Itu Pak yang penting Pak ya. Kadang kalau kita kaya harta, tapi kalau hatinya sempit, seisi dunia pun juga nggak bakal bikin kita kenyang. Jadi orang ngeliat kita tuh, anaknya udah kuliah ya, masa sih? Gitu. Ternyata saya dilihat tuh awet muda. Padahal anaknya udah banyak. Berapa gede-gede? Anak ketiga. Anak ada 3. Ya. Dari istri keberapa? Oh, istri pertama dong. Kali kan anak 3, anak pertama semua ya kan. 3 wae, oke. Lanjut Pak. Masuk ke pertanyaan ke-8. Ada satu hal yang Bapak sesalin, tapi Bapak nggak mau ngerubah nih. Gue nyesel nih dulu nih begini nih, tapi ya udahlah gue nggak bakal mau ngerubah karena dengan itu gue jadi begini ya itu Pak. Udah nggak Pak? Iya. Apa itu Pak kira-kira? Ya bingung aja. Bingung nih apa nih ya? Mabok-mabokan gimana ya kan? Wah dulu gue mabok-mabokan, sekarang gue tahu nih
Iya kan, nggak boleh nih anak gue mabok-mabokan nih, gimana ya? Iya. Pernah bohongin orang? Pernah bohongin orang. Dalam arti bohongin baik, bohongin jahat nih Pak. Iya, memang terpaksa ya. Terpaksa ya. Kayak kita ngecap aja gitu. Apa? Ngecap. Ngecap. Kalau bahasa saya apa ya? Ngomong asal-asal aja. Gitu. Ngomong asal-asal. Ya, ternyata memang apa ya? Dengan ngomong asal itu orang yakin ya saya jalin terus. Gitu. Karena di dalam dunia apa ya? Sales emang harus ada bumbu bohongnya. Dalam dunia sales Iya. harus ada bumbu-bumbu bohongnya. Iya. Dia kan nggak tahu produknya kan? Iya bener-bener. Iya. Yang penting dagangan laris ya. Yang penting dagangan lari. Oke guys, Ya. masuk ke pertanyaan 9. Apa arti rumah buat Bapak? Baiti janati. Baiti janati, rumahku surgaku, bener nggak Pak? Iya. Bener ya. Jadi kita capek kerja, pikiran penat, begitu datang ke rumah disambut istri sama anak, itu fresh semua. Jadi hilang semua beban. Hilang semua. Yang di luar. Kenapa ya? Cuman gini Pak, maaf nih Pak ya. Kebanyakan orang zaman sekarang ya, mungkin tentang tuntutan hidup atau tuntutan yang lain-lain nggak profesional Pak. Kerja ada masalah sama bosnya, ada masalah sama temannya, uring-uringan dibawa ke rumah. Sampai rumah anak bini yang dibentak-bentakin. Bagaimana itu Pak? Menurut Bapak orang-orang begitu Pak? Justru kalau susahnya kita di luar, di rumah jangan dibawa. Nah, tapi kan tadi saya bilang banyak orang kayak gitu nih Pak. Orang, kalau saya enggak. Nah, enggak. Nah, maksudnya Bapak gimana Pak nyikapin orang-orang kayak gini nih, kan gitu kan? Oh, dia buat pernah ada di titik itu. Saya kalau sampai rumah, ini saya diam. Diem Pak ya. Diam. Kalau ditanya kenapa ya, capek aja. Kayak ngerilis emosi dulu Pak Iya. ya berarti ya. Daripada nanti salah saluran, jadi efeknya nanti malah nggak nyaman gitu. Nggak nyaman. Dengan diam. Itu dia, banyak kan sih orang-orang kayak gitu kan. Balik bininya padahal baik nih, Bapak mau nanya apa? Mau nanya apa? Mau minum apa? Dijawabnya, nanya mulu, nggak tahu orang pulang kerja Pak. Begitu ya. Kebetulan saya nggak banyak nuntut. Gue yang nuntut. Kalau dibikinin minum, saya minum. Enggak. Enggak udah. Berarti ya, bagus sih Pak. Maksudnya dibikin ya diminum, enggak ya udah bini masak ya. Alhamdulillah kita makan. Iya. Enggak ya udah kan gitu kan, sama-sama saling mengerti Pak ya kayaknya ya. Ya karena tahu ya posisi ibu atau istri bagi saya itu ya sangat lelah di rumah gitu. Lelah di Jangan rumah. sampai menambah lagi beban masalah kita yang dia juga nggak ngerti. Oh gitu, bener-bener intinya profesional aja Pak ya. Ada masalah di kantor nggak bawa di rumah, punya masalah di rumah nggak bawa ke kantor. Ya, Jadi balance antara ya itu. jadi penting dengan istri itu berbicara hal-hal yang nggak penting. Nah itu gimana itu Pak? Nah. Hal-hal nggak penting Pak. Jadi ngomong apa aja yang nggak penting. Contoh salah satunya. Contoh, mah tadi macet di jalan. Ya harus berdamai dengan itu mah gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya kita ketemu tuh topik pembicaraan mengenai kehidupan rumah tangga kita. Gitu. Nah disitulah coba. Jadi ngomong hal-hal yang nggak penting, akhirnya ketemu hal yang penting. Jadi pada dasarnya komunikasi itu penting Pak ya. Betul. Apa yang Bapak rasain ya Bapak ungkapin, istri rasain istri ungkapin, bahkan hal-hal nggak penting juga bisa jadi bumbu-bumbu komunikasi guys. Betul. Yang itu Pak ya. Pertanyaan terakhir Pak, Nah, kalau Bapak harus hilang dari dunia ini, apa nih yang Bapak mau tinggal nih? hilang tuh meninggal. Nah, iya. Astaga. Ya misalkan ya, Pertanyaan yang berat. ya kan bahasanya nggak mungkin Pak saya bilang kalau Bapak harus mati kan gitu atau meninggal kan gitu Pak. Apa nih yang Bapak mau tinggalin nih? Mungkin harta kah? Nasehat kah? Ilmu kah? Ya. Pak.
apa ya? Saya minta ya sama Allah tuh, anak-anak saya tuh bagus di agama. Bagus di agama, Ya. oke. Di agama ya, dunia juga mengikuti lah gitu ya. Dunia mengikuti. Ketika saya meninggal, mereka lah apa namanya yang membuat saya tenang di sana. Jadi saya harus memberi contoh dulu, mereka ngerti, terus saya ini loh yang ngelakuin, kamu juga harus ngelakuin. Oh, berarti kayak ilmu Pak ya. Betul. Ilmu. Jadi ilmu ya yang bermanfaat untuk bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Di akhirat, benar-benar Pak ya. Sedang orang harta nggak tinggalin Pak berarti Pak. warisan. Kalau kita meninggal, udah pasti harta kan jadi hak milik warisan, Iya benar. milik keluarga. Jadi nggak Tapi perlu kita. terpenting ilmu Pak ya. Ya. Karena kan ketika meninggal kan bekal ke kita cuma 3 Pak ya. Ilmu bermanfaat, doa anak soleh, sama amal ibadah ya. Amal ibadah gitu guys. Jadi ya, di dunia ini juga nggak semata-mata tentang harta. Ilmu itu juga perlu, apalagi adab Pak ya. Betul. Kadang sekarang orang ilmunya tinggi, adab ya kagak ada. Sekarang tuh banyak lebih mementingkan etika daripada adab. Gitu. Gitu kan. Padahal dasarnya dari etika itu adalah adab. Gitu. Adab ya. Bener ya. Dia percuma juga loh S1, S2, S3, S Mambo kalau nggak ada adab juga nggak bakal ini Pak ya. Betul. Nggak bakal bisa keterima gitu kan di kita berkehidupan bermasyarakat gitu ya. Orang juga bakal benci sama kita. Jadi apa ya, yang itu kekhawatiran saya. Salah satunya ya seperti yang saya utarakan di awal, penyesalan saya itu kenapa dulu saya tidak belajar agama. Nggak masuk pesantren tadi. Karena harta itu kalau kita tinggal bisa habis. Bisa habis Tapi bener. kalau ilmu, apalagi ilmu akhirat, itu yang membantu kita nanti Iya, di sana. bener Pak ya. Kita Jadi tinggal. kalau warisan mungkin masing-masing anak sudah ada kok Wah, itu dia. jaminan dari Allah kan. Jadi nggak perlu kita Bener Pak. pikirkan. Yang kita pikirkan itu bekal nanti kita. Bener Pak. Gitu. Itu Kalau dia. kita meninggalkan harta tapi tanpa ilmu ya. Harta tanpa ilmu tuh bisa rebutan guys. Kalau orang zaman sekarang biar kata saudara, sekandung, serahim, kalau udah urusan harta Bang, bisa depak-depakan Pak. Bacok-bacokan. Bacok-bacokan udah Malah kagak ada yang kenal. diracun juga, guys. Nah, diracun, bahaya guys makanya guys. Intinya ilmu dulu dah bener nih Bapak nih ya kan. Oke Pak, ini waktu udah malam nih Pak ya kan. Bapak Siap. juga mau pulang nih. Ya. Kata-kata Pak untuk kita nih yang di masa-masa muda nih untuk termotivasi ke depannya lebih baik dari hari ini gimana Pak? Kata-kata hari ini deh. Iya. Hari ini hidup memang sulit, tapi dengan doa hidup menjadi lebih mudah. Hidup mudah. Hidup memang sulit, tapi dengan doa hidup akan menjadi lebih mudah. Lebih mudah. Bukan main. Oke guys, perbincangan kita malam ini bersama Bapak Marel. Ya, Terima kasih Pak atas Sama-sama. pelajaran hidup hari ini. Semoga bisa memotivasi kita semua dalam menjalani kehidupan yang kita nggak tahu nih ke depannya nih, entah sulit, entah bahagia, entah seneng apa, entah belangsak nih kan. betul. Gitu Pak. Oke. Sekian dan terima kasih bersama saya Encek nih dengan Bapak Marel. See you next time di video selanjutnya di Ruang Sudut, tempat nyeruput pelajaran hidup. Dadah. Assalamualaikum. Wah.